Ia menertawakan kurir wanita itu di depan seluruh dewan direksi. Ia pikir itu hanya lelucon cepat untuk mencairkan suasana sebelum rapat terpenting tahun itu. Beberapa jam kemudian, ia mengetahui bahwa ia baru saja kehilangan 40 miliar rupiah karena wanita berseragam oranye itu adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perusahaannya. Dan ia sudah mengambil keputusan bahkan sebelum melepas helmnya. Sofia bangun pukul 5.30 pagi. Seperti biasa, bukan karena disiplin paksa, melainkan kebiasaan yang terbangun selama bertahun-tahun di mana tidur larut adalah kemewahan yang tidak pernah ada. Ia sarapan sambil berdiri, melihat ke luar jendela apartemen ke kota yang masih gelap, dan memikirkan apa yang akan ia lakukan hari itu, bukan dengan kecemasan, melainkan dengan fokus. Pukul 7 pagi, ia sudah berada di garasi. Motornya bersandar di dekat dinding, Honda Beat tua, dengan sedikit goresan yang tidak pernah ia perbaiki. Itu bukan motor terindah di dunia, tetapi itu adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, dan ia bersikeras untuk terus mengendarainya. Setiap kali ia menyalakan mesin, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kehadiran, ingatan yang tidak menyakitkan, tetapi memberinya beban yang pas. Ia mengenakan seragam pengiriman berwarna oranye, memakai helmnya, dan pergi. Alamatnya selalu sama untuk kunjungan semacam ini, kantor pusat perusahaan yang telah ia analisis selama berbulan-bulan, Nexus Group, sebuah perusahaan e-commerce dengan operasi di 7 provinsi, pertumbuhan yang cepat, dan seorang CEO yang oleh pers khusus disebut sebagai model kepemimpinan. Bayu Wirawan, 44 tahun, memiliki penampilan panggung, senyum yang terlatih, tipe eksekutif yang memenuhi ruangan Sofia, tidak pergi ke sana untuk bertemu. Dengannya ia sudah tahu siapa dia. Ia pergi untuk mengetahui apa yang telah ia bangun. Dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan masuk dengan cara yang tidak seorang pun harapkan. Gedung Nexus memiliki fasad kaca, lobi, dengan bunga segar, dan seorang petugas keamanan di pintu masuk yang memeriksa protokol pengiriman tanpa mengangkat mata. Sofia menunggu, menandatangani di tempat yang diperintahkan, naik lift sendirian. Ke lantai 12, pintu terbuka ke resepsionis yang terang, dengan kopi spesial, dalam teko kaca, dan tanaman besar di sudut, yang terlihat lebih seperti dekorasi majalah, daripada pilihan seseorang yang menyukai tanaman. Di belakang meja ada seorang wanita muda, rambut terikat, lencana nama dengan nama Lia. Ia menatap Sofia dengan senyum resepsionis otomatis yang ada di setiap kantor di dunia, senyum yang tetap di wajah, sampai ia menyadari apa yang akan dilakukan orang tersebut. Ketika ia melihat seragam oranye, senyum itu tidak hilang, hanya menjadi lebih kecil, lebih birokratis. Pengiriman tanyanya tanpa kebencian, tetapi juga tanpa minat yang nyata. Ya, perlu tanda tangan di lantai 12, jawab Sofia dengan tenang. Lia mulai mengetik sesuatu di komputer. Ponselnya bergetar di meja. Ia dengan cepat melihatnya, masih mengetik, tanpa berhenti melakukan keduanya secara bersamaan. Sofia berdiri diam di seberang meja, menunggu, mengamati, bukan dengan ketidaksabaran, melainkan benar-benar mengamati. Itu intinya. Selalu itu intinya. Sebelum berinvestasi di perusahaan manapun, Sofia akan masuk dengan cara yang tidak terduga, sebagai pelanggan, sebagai pemasok, sebagai kandidat magang, sebagai kurir, bukan untuk menguji siapapun, membuat seseorang dalam kesulitan, atau membuat jebakan. Itu lebih sederhana. Dari itu, ia ingin melihat bagaimana orang berperilaku ketika mereka pikir tidak ada audiens penting. Karena eksekutif yang memperlakukan investor dengan baik dan mengabaikan kurir, hanya masalah waktu sebelum menarik siapapun. Pelajaran ini, ia tidak pelajari dari buku. Ia pelajari di koridor pengadilan pada usia 14 tahun di samping ibunya, menunggu sidang yang tidak akan mengubah apapun. Ayahnya, Pak Bambang, adalah seorang pengemudi ojek selama 20 tahun. Pria pendiam, tidak banyak bicara, yang tahu nama setiap pelanggan di rute dan tidak pernah terlambat. Sekalipun, ia meninggal pada suatu Kamis malam ketika sebuah mobil keluar dari tempat parkir tanpa memeriksa spion.
Pengemudi itu baru saja keluar dari makan malam perusahaan, membayar denda administratif 2 tahun, kemudian dan melanjutkan hidupnya. Sofia menghadiri setiap sidang bersama ibunya, duduk di kursi koridor yang keras itu, belajar apa artinya memiliki hak tanpa kekuasaan, dan membuat keputusan diam-diam, tanpa pidato, tanpa tangisan. Ia tidak akan pernah lagi berada di luar ruangan manapun yang penting. Sambil menunggu protokol diproses, ia sedikit menjauh dari meja dan menghadap ke ruang kantor yang terbuka. Meja-meja terlalu rapi. Kebersihan itu bukanlah perawatan, melainkan kontrol. Seorang analis muda menatap layar dengan ekspresi yang Sofia kenal baik, ekspresi seseorang yang memegang sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan di tempat kerja. 2 manajer berbicara di dekat jendela dengan postur selalu sedikit waspada. Seolah-olah mereka tahu di mana pagar tak terlihat itu, bahkan sebelum mendekat. Kemudian, lift terbuka lagi dan seorang pria berusia 40-an keluar, wajah lelah, sikap sederhana Arya, kata, "Lencana nama, manajer IT." Ia berjalan di koridor dengan kecepatannya sendiri. Ketika ia menyadari Sofia berlari untuk mengejar lift yang sedang menutup tanpa berpikir, ia menahan pintu dengan kakinya. "Silakan masuk," katanya singkat. Sofia masuk, ia tersenyum, ia membalas senyumnya. Gestur kecil ini mengatakan lebih banyak tentang pria itu daripada presentasi perusahaan manapun. Di lantai 12, dinding kaca ruang rapat menghadap ke koridor. Sofia bisa melihat Bayu Wirawan di dalamnya berdiri, memberi isyarat kepada dewan direksi yang duduk mengelilingi meja. Ia sedang berlatih, bukan kontennya sudah ia ketahui. Ia sedang berlatih penampilannya sendiri, jeda pada waktu yang tepat, tatapan yang memberi kesan visi strategis, nada suara yang membuat setiap kalimat terdengar seperti kebijaksanaan kuno. Dewan direksi mengamati dengan postur seseorang yang siap setuju, bahkan sebelum mendengar. Sofia mendekati sekretaris lantai untuk menyerahkan paket. Ia menandatangani protokol, berjalan menuju lift. Ketika ia mendengar pintu ruang rapat terbuka, wah, lihat, suara Bayu Wirawan cukup keras untuk mencapai setiap sudut koridor. Ia tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa ia sedang menatapnya. Bahkan layanan pengiriman VIP hari ini, sepertinya mereka salah alamat makan. Siang eksekutif ada di lantai 13. Tawa yang keluar dari ruangan itu adalah jenis tawa yang tidak memiliki kelucuan yang tulus. Itu adalah tawa seseorang yang mengerti bahwa tertawa adalah jawaban yang tepat. Sofia berhenti, berbalik, perlahan, menatap Bayu dengan perhatian penuh dan tenang yang jelas tidak ia harapkan. Itu bukan kemarahan, bukan penghinaan, itu adalah tatapan seseorang yang sedang mencatat informasi definitif. Bayu yang mengharapkan reaksi apapun, kecuali ini, merasakan sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan. Saat itu, ia tetap tersenyum karena inersia. Sementara Sofia mengucapkan terima kasih kepada sekretaris dengan namanya, karena ia telah membaca di lencana nama dan pergi tanpa terburu-buru. Pintu ruangan tertutup, rapat berlanjut, tapi sesuatu tetap ada di koridor kaca. Itu, di jalan, Sofia duduk di motornya tanpa menyalakan mesin. Sejenak ia menarik napas dalam-dalam, menelepon Fajar, asistennya, konfirmasi rapat. Pukul 1400, katanya. Hening sejenak, dan beritahu bahwa CEO akan hadir secara langsung. Ia menutup telepon. Sebelum Fajar bisa bertanya apapun, memakai helmnya, menyalakan mesin, Bayu Wirawan masih berada di gedung itu. Percaya bahwa harinya berjalan dengan baik. Ia tidak tahu bahwa wanita yang baru saja ia abaikan di koridor telah datang pagi itu dengan keputusan yang hampir bulat. Dan apa yang ia lakukan dalam 3 jam terakhir, baru saja mengukuhnya. Bayu Wirawan memiliki cara khusus untuk memasuki sebuah ruangan. Itu bukan sesuatu yang ia pelajari dari kursus atau tiru dari orang lain. Itu insting, dibangun selama bertahun-tahun praktik. Ia masuk perlahan, dengan ketenangan seseorang yang tidak perlu terburu-buru, karena lingkungan sudah tahu ia telah tiba. Ia menyapa dengan nama, selalu dengan nama, karena ia menyadari sejak dini bahwa orang merasa istimewa ketika atasan mereka mengingat siapa mereka, dan ia tersenyum. Bukan senyum lebar dan
berlebihan seorang penjual, tetapi senyum tipis di sudut bibir yang memancarkan kepercayaan diri dan keluasan pada saat yang bersamaan. Itu adalah senyum yang telah ia latih di depan cermin, tetapi tidak ada yang perlu tahu itu. Pukul 9 pagi, saat Sofia menunggu protokol pengiriman di lantai 12, Bayu berada 3 ruangan di depan, berlatih presentasi untuk rapat pukul 1400 rapat. Terpenting tahun ini, mungkin terpenting dalam sejarah Nexus Vortex Capital ada di meja 40 miliar rupiah dalam putaran yang akan mendanai ekspansi keempat, provinsi baru, dan peluncuran operasi logistiknya sendiri. Itu adalah lompatan yang telah direncanakan Bayu selama 2 tahun. Jenis kontrak yang mengubah perusahaan menengah menjadi perusahaan besar. Dan ia tahu, dengan keyakinan yang datang dari tahun-tahun kesuksesan, bahwa ia akan berhasil mulai lagi dari slide 8. Katanya kepada Sita Dewi, direktur komersialnya. Sita memulai lagi tanpa bertanya. Begitulah dia. Ia telah bergabung dengan Nexus 5 tahun. Sebelumnya sebagai manajer penjualan dan dengan cepat mempelajari satu-satunya aturan penting di lingkungan itu, mengantisipasi apa yang Bayu inginkan dan menyediakannya sebelum ia memintanya. Seiring waktu, ia tidak hanya mengadopsi metodenya, tetapi seluruh pandangan dunianya, keyakinan bahwa lingkungan korporat memang seperti itu, bahwa kepekaan adalah kelemahan, bahwa siapapun yang tertinggal hanyalah tidak cukup kuat. Ia mengatakan ini dengan keyakinan tulus, dan itulah mengapa ia lebih efisien daripada Bayu dalam situasi tertentu, karena ia masih membutuhkan sandiwara simpati untuk beroperasi. Sita tidak membutuhkan apa-apa. Dewan Direksi Nexus memiliki 8 orang. Bayu mengenal setiap orang. Dari titik lemahnya ada Rizal, direktur keuangan, yang setuju dengan segala hal selama angka-angka cocok dan tetap diam secara strategis ketika tidak cocok. Ada Susi dari area operasional yang menutupi ketidakkamanan teknisnya dengan menjadi yang pertama, bertepuk tangan untuk ide baru apapun, dan ada Budi yang termuda dalam kelompok itu, 31 tahun, yang telah bergabung dengan Nexus 2 tahun. Sebelumnya, percaya bahwa ia akan belajar sesuatu yang nyata tentang cara membangun perusahaan. Budi telah belajar banyak. Hanya saja bukan apa yang ia harapkan. Bayu berada di slide 16. Ketika Budi mengangkat tangannya dengan hati-hati, cara seseorang yang terbiasa berhati-hati sebelum berbicara Bayu tentang arus kas kuartal keempat. Ada ketidaksesuaian antara apa yang kita proyeksikan pada bulan Maret dan apa yang keluar pada penutupan bulan April. Itu tidak cocok dengan apa yang ada di slide. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu bukanlah keheningan seseorang yang sedang berpikir, melainkan keheningan seseorang yang sedang menunggu. Bayu berbalik perlahan ke arah Budi. Tersenyum-senyum khusus itu sedikit merendahkan, terlalu sabar, seperti seorang guru yang berurusan dengan siswa yang lambat, yang semua orang di ruangan itu kenal dari jauh, dan yang berarti persis satu hal. Percakapan ini akan berakhir seperti yang saya inginkan, Budi, katanya, dengan nada seseorang yang sedang bermurah hati. Kita akan memiliki waktu khusus untuk analisis detail operasional hari ini. Fokusnya adalah narasi strategis yang akan kita presentasikan. Jangan campurkan keduanya. Budi membuka mulutnya, menutupnya. Rizal melihat ke meja Susi, mencatat sesuatu di buku catatannya yang tidak akan berguna bagi siapapun, dan Bayu kembali ke slide 16, seolah tidak ada yang terjadi, karena baginya memang tidak ada yang terjadi. Ini, dalam benak Bayu, adalah kepemimpinan. Memiliki tim yang selaras adalah efisiensi. Pada saat itulah, ia melihat melalui kaca ruangan seorang sosok berseragam oranye di koridor. Ia berhenti berbicara selama setengah detik, melihat, memproses. Itu adalah hari yang sibuk, pagi yang penuh latihan, dan rapat pukul 1400 yang membebani seluruh dewan direksi. Terkadang, di saat-saat seperti itu, Bayu mencari jeda, sesuatu yang ringan, momen humor yang meredakan ketegangan dan mengingatkan semua orang bahwa ia tidak hanya kompeten, tetapi juga manusiawi, menyenangkan, jenis atasan yang disukai orang. Ia membuka pintu,
ruangan dengan sikap santai yang terukur. Wah, lihat, volume suaranya tepat, diproyeksikan untuk mencapai setiap sudut. Bahkan, kita punya layanan pengiriman VIP hari ini. Sepertinya, mereka salah alamat. Makan siang eksekutif ada di lantai 13. Tawa yang keluar dari ruangan itu bukanlah tawa yang tulus, melainkan tawa seseorang yang mengerti bahwa tertawa adalah jawaban yang diharapkan. Rizal tersenyum. Susi tertawa pendek. Sita tertawa dengan presisi, milimetris. Waktu yang tepat untuk menunjukkan keselarasan tanpa terlihat. Memaksakan Bayu, didorong oleh apa yang ia tafsirkan sebagai persetujuan, melanjutkan. Kunjungan yang kita tunggu hari ini sedikit lebih formal, tahu. Dan ia membuat isyarat tangan yang samar, yang berarti segalanya tanpa perlu mengatakan apapun. Lebih banyak tawa. Ia menutup pintu dengan puas. Apa yang terjadi di koridor, ia tidak melihatnya. Ia tidak melihat wajah sekretaris, mata tertunduk, ketidaknyamanan yang terlihat dari seseorang yang tidak setuju dan telah belajar bahwa setuju bukanlah pilihan. Ia tidak melihat Budi di dalam ruangan yang telah berhenti, tertawa lebih dulu daripada yang lain, dan sedang menatap meja dengan ekspresi yang bukan kemarahan, melainkan sesuatu yang pada akhirnya menjadi kemarahan. Dan ia tidak melihat Sofia Andini menatapnya dengan perhatian penuh dan tenang yang bukan penghinaan atau kemarahan. Itu adalah tatapan seseorang yang sedang mencatat informasi definitif. Pagi itu berlalu seolah tidak terjadi apa-apa. Latihan selesai pukul 11.30 Bayu makan siang bersama Sita di sebuah restoran Jepang 2 blok dari gedung di mana Sita meninjau poin-poin utama presentasi. Dan ia menyesuaikan 2 kalimat yang tidak terdengar, seperti yang ia inginkan. Mereka berbicara tentang Vortex Capital dengan Chloe, seseorang yang sudah menganggap kontrak itu sudah selesai. Perwakilan mereka seharusnya tiba sekitar pukul 12.30, pukul 1, kata Sita, sambil memotong ikan. Seseorang dari tim analis mungkin ingin melihat ruang, berbicara dengan operasional. Biarkan saja, kata Bayu. Perusahaan ini sedang dalam momen terbaik dalam sejarah. Sita setuju karena itulah yang ia lakukan. Apa yang tidak diketahui keduanya adalah bahwa orang yang mereka tunggu telah berada di sana pagi itu, telah melihat kantor, telah merasakan beratnya keheningan di koridor, telah memperhatikan manajer yang menahan lift dan analis, yang memegang sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan di tempat kerja. Ia telah mendengar lelucon di koridor, dan melihat setiap wajah dewan direksi saat tawa itu datang. Dan pukul 1.03.04, lift di lantai 12 akan terbuka lagi, hanya saja kali ini yang keluar bukanlah seorang kurir. Pukul 13.40, kantor Nexus berada dalam kondisi khusus sebelum rapat penting. Orang-orang berpura-pura bekerja, tetapi tidak ada yang benar-benar bekerja. Para manajer berjalan di koridor dengan tergesa-gesa, yang tidak mengarah ke mana-mana. Sekretaris lantai menata ulang botol air di meja 3 kali. Sita pergi ke kamar mandi, memeriksa rambutnya di cermin, kembali ke ruang rapat, menyesuaikan slide untuk terakhir kalinya, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa semuanya terkendali. Bayu berdiri di dekat jendela sejenak, melihat ke jalan di bawah. Ada keheningan internal seseorang yang sedang bersiap untuk tampil. Ia menyukai perasaan ini. Perhatian sebelum masuk. Panggung yang masih kosong. Pukul 1350, 2 penasihat dari Vortex Capital keluar dari lift muda, berjas gelap, tas tipis. Sekretaris menyambut mereka, menawarkan air, meminta mereka menunggu. Bayu mengamati dari kaca ruangan dengan kepuasan yang tersembunyi, persis seperti yang ia harapkan. Analis due diligence, mungkin orang teknis yang akan datang untuk mengkonfirmasi apa yang sudah dikatakan. Angka-angka. Ia pergi ke cermin di kamar mandi lantai itu, menyesuaikan kerahnya, dan kembali. Pukul 1354, lift terbuka lagi. Sofia keluar dengan blazer marun, celana panjang gelap, dan tas tipis di bawah lengannya. Rambutnya tergerai sepatu hak. Rendahnya menghasilkan suara yang presisi di lantai keramik saat ia berjalan di koridor. Ia tidak mempercepat langkahnya, tidak melihat ke samping dengan rasa ingin tahu seorang pengunjung. Ia berjalan di ruangan itu seperti seseorang yang
Sudah memutuskan apa yang akan ia lakukan sebelum tiba. Lia berada di belakang meja resepsionis saat Sofia lewat. Ia menatapnya dengan senyum terlatih itu, khusus untuk kunjungan penting. Senyum penuh, dengan ketegangan nyata di mata, benar-benar berbeda dari senyum birokratis. Di pagi hari, Sofia membalas senyumnya tanpa menghentikan langkah. Lia tidak mengenalinya. Itu juga merupakan informasi. Bayu berada di pintu masuk ruang rapat dengan tangan terulur dan senyum. Seseorang yang sudah menang. Ia telah membangun narasi di kepalanya sendiri sepanjang hari itu, dan narasi itu memiliki akhir yang spesifik sampainya. Pukul 1800 pesan di grup mitra, mungkin makan malam, perwakilan Vortex akan tiba. Melihat perusahaan yang solid, kepemimpinan yang percaya diri, presentasi yang sempurna, dan kontrak itu hanya akan menjadi masalah birokrasi. Ketika Sofia berbelok di koridor dan mendekat, Bayu tetap dengan tangan terulur. Ia tiba 1 meter jauhnya. Ia memproses wajah itu. Tangannya tetap di udara. Selama 2 detik, yang terasa jauh lebih lama. 2 detik keheningan yang seluruh Dewan Direksi yang sudah berada di dalam ruangan perhatikan tanpa berkomentar. Rizal melihat ke meja Susi, menyesuaikan buku catatannya tanpa alasan budi. Benar-benar tidak bergerak, dan ada sesuatu di matanya yang sulit disebutkan. Bukan terkejut, karena Budi telah belajar untuk tidak mudah terkejut. Itu adalah hal lain. Itu adalah perhatian nyata, jenis yang tidak banyak muncul di ruangan. Itu Sofia menyapa Bayu dengan jabat tangan yang kuat, memperkenalkan dirinya dengan nama dan jabatan, dan masuk Sofia Andini, CEO Vortex Capital. Keheningan yang menyelimuti Dewan Direksi bukanlah keheningan kejutan yang menyenangkan, melainkan keheningan ketika sebuah potongan yang salah tempat diletakkan di tempat yang benar. Dan tiba-tiba, seluruh gambaran berubah makna. Sita merasakan perutnya bergejolak, bukan rasa bersalah, belum perhitungan karena Sita pandai. Dalam hal itu, dalam 3 detik pertama dari setiap situasi baru, ia sudah memetakan konsekuensinya. Dan konsekuensi dari momen itu datang dengan kejelasan yang tidak nyaman. Sofia berjalan ke kursi tengah di seberang meja dan meletakkan tasnya di permukaan dengan ketenangan seseorang yang telah melakukan ini ratusan kali. Ia menatap kedua penasihat yang telah tiba lebih dulu darinya, tim dukungan teknis, dan mengangguk singkat. Kemudian ia menatap seluruh ruangan dengan perhatian yang tersebar dari seseorang yang sedang membaca lingkungan tanpa terlihat. Membaca proyektor menyala, kopi sudah disajikan. Presentasi 60 slide menunggu. Di slide pertama dengan logo Nexus dan sebuah kalimat tentang visi masa depan, yang Bayu habiskan 40 menit untuk memilihnya. Semuanya persis seperti yang direncanakan Sita, dan tidak ada yang seperti yang diharapkan keduanya. Bayu duduk di ujung meja dengan kendali seseorang yang sedang mengatur ulang secara internal tanpa menunjukkannya. Senyum kembali ke wajahnya, lebih kecil, lebih hati-hati, tetapi kembali. Ia kehilangan langkah selama 2 detik, hanya 2 detik ia bisa memulihkannya. Sofia, sangat senang Anda ada di sini. Secara pribadi, ia memulai dengan nada seseorang yang mengambil kembali kendali. Narasi, kami telah menyiapkan presentasi lengkap tentang kondisi Nexus dan rencana ekspansi. Saya pikir Anda akan, sebelum presentasi apapun, kata Sofia, saya perlu berbagi sebuah observasi. Suaranya tidak keras, tidak ada permusuhan. Ia memiliki kualitas khusus dari seseorang yang terbiasa didengar tanpa perlu meminta perhatian. Bayu menghentikan kalimatnya. Ruangan menjadi benar-benar hening. Sofia membuka tasnya, mengeluarkan 2 lembar kertas, dan meletakkannya di atas meja tanpa membagikannya kepada siapapun. Itu untuknya, bukan untuk ruangan itu. Kemudian, ia menatap Bayu, dan mulai menggambarkan pagi itu, bukan dengan emosi, melainkan dengan presisi waktu kedatangan, protokol pengiriman, koridor, lantai 12. Apa yang dikatakan, dengan kata-kata yang tepat, dan siapa yang hadir. Saat itu, ekspresi sekretaris setelahnya, wajah setiap orang di Dewan Direksi, pada saat tawa, adalah jenis laporan yang tidak memberikan ruang untuk interpretasi, karena tidak memiliki celah.
Bayu menyadari pada kalimat ketiga bahwa ia akan mencoba menginterupsi dan ia menginterupsi. Lihat, itu hanyalah, Sofia melanjutkan, tidak lebih keras. Hanya melanjutkan dengan nada yang sama, seolah interupsi tidak terjadi, dan ada sesuatu dalam kelanjutan ini yang membuat Bayu mengerti. Dengan keterlambatan yang tidak nyaman, bahwa menginterupsi tidak akan berhasil di sana, bahwa cara yang selalu berhasil, suara yang lebih keras, pengalihan yang cepat, lelucon, yang meredakan ketegangan, tidak memiliki tempat untuk masuk pada saat itu. Sita menatap meja, Budi menatap Sofia, dan Rizal, direktur keuangan yang setuju. Dengan segala hal selama angka-angka cocok, benar-benar tidak bergerak dengan ekspresi yang bukan persetujuan atau ketidaksetujuan. Itu adalah ekspresi seseorang yang sedang mendengar sesuatu yang sudah ia ketahui, tetapi belum pernah ia dengar diucapkan dengan lantang. Sofia menyelesaikan deskripsi fakta, melipat tangannya di atas tas, dan sebelum siapapun di ruangan itu bisa mengatakan apa-apa, ia menghubungkan setiap observasi dengan sebuah angka itu. Bukan pidato, itu adalah analisis. Dan ia belum sampai pada bagian tersulit. Sofia tidak suka pidato. Ia telah belajar itu sejak dini, duduk di koridor pengadilan di samping ibunya, mendengarkan pengacara berbicara selama berjam-jam, tanpa mengatakan apapun yang mengubah, apapun kata-kata indah yang tidak memiliki bobot, argumen yang ada untuk mengisi waktu, bukan untuk mencapai sesuatu. Ketika ia berbicara, setiap kalimat memiliki fungsi. Perlakuan yang saya amati pagi ini bukanlah episode yang terisolasi, katanya. Dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya, ini adalah pola. Dan pola perilaku dalam kepemimpinan memiliki konsekuensi yang dapat diukur untuk bisnis. Ia membalik lembar pertama di atas meja. Nexus memiliki tingkat turnover 23% per tahun pada posisi analis dan koordinator. Rata-rata industri adalah 11%. Setiap pengunduran diri membutuhkan biaya antara 1 hingga 2 kali gaji tahunan profesional dalam perekrutan, pelatihan, dan kehilangan. Produktivitas ini mewakili dalam 12 bulan terakhir kewajiban operasional yang tidak muncul di slide presentasi ini. Proyektor masih menyala di slide pertama. Logo Nexus berkedip sedikit di sudut layar. Tidak ada yang menyentuh kopi. Bayu terdiam sejenak, yang terlalu lama bagi siapapun yang mengenal ritmenya. Sita menyadarinya, Budi menyadarinya, bahkan Susi yang menghabiskan sebagian besar rapat menunggu sinyal untuk setuju. Menyadarinya ketika Bayu berbicara, suaranya terkontrol, tetapi terkontrol dengan cara yang salah, dengan penahanan, yang bukan ketenangan, melainkan usaha. Sofia, saya mengerti observasi Anda, tetapi saya pikir Anda menarik kesimpulan yang terlalu besar dari situasi yang terlalu kecil. Apa yang terjadi pagi ini adalah momen ringan sebelum rapat penting. Itu tidak ditujukan kepada siapa pun. Saya tahu itu tidak ditujukan, jawabnya. Itulah yang saya amati. Kalimat itu jatuh ke ruangan tanpa penjelasan tambahan dan tetap di sana selama beberapa detik sementara. Orang-orang di sekitar meja memproses apa yang ia katakan. Bayu membuka mulutnya, menutupnya, karena ia mengerti, dan mengerti sebelum ia ingin mengerti, bahwa ia mengatakan bahwa masalahnya adalah justru itu, bahwa ia tidak perlu mengarahkannya, bahwa ia telah melakukan itu tanpa berpikir, tanpa niat buruk, tanpa kesadaran, dan bahwa ketiadaan kesadaran itu adalah data yang paling mengkhawatirkan dari semuanya. Rizal melihat ke samping, bukan ke Bayu, melainkan ke jendela. Itu adalah isyarat kecil, tetapi Sita melihatnya dan tahu. Artinya, Sofia melanjutkan, ia berbicara tentang dinamika yang ia amati di kantor pagi. Itu bukan sebagai penilaian, melainkan sebagai data postur manajer di koridor, ekspresi analis di layar, jenis keheningan yang ada di lingkungan di mana orang telah belajar bahwa berbicara memiliki biaya. Ia menghubungkan setiap observasi dengan risiko tertentu, risiko kewajiban tenaga kerja, risiko krisis operasional di saat tekanan, risiko kehilangan orang-orang kunci di saat perusahaan paling membutuhkannya. Tepatnya, selama ekspansi ke 4 provinsi baru, Susi berhenti.
Berpura-pura menulis sesuatu. Buku catatannya terbuka, pena berhenti, dan ia menatap Sofia dengan ekspresi yang bukan persetujuan atau ketidaksetujuan. Itu adalah ekspresi seseorang yang sedang mendengar deskripsi tempat ia bekerja dan mengenali setiap detail. Sebuah perusahaan yang akan berkembang membutuhkan tim yang memecahkan masalah. Ketika atasan tidak ada di ruangan, katanya, apa yang saya lihat pagi ini adalah tim yang menunggu atasan keluar ruangan untuk bernapas. Itu tidak akan berkembang. Bayu merasakan panas naik ke lehernya. Belum rasa malu, bukan. Kemarahan khusus seseorang yang sedang dievaluasi oleh seseorang yang tidak ia otorisasi untuk mengevaluasinya. Yang tidak berhenti di ruangan itu untuk dianalisis, yang datang melalui koridor yang salah dan menggunakan itu. Seolah-olah itu adalah bukti sesuatu. Anda menghabiskan beberapa jam di sini, katanya, dan sekarang nada suaranya memiliki kekerasan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sepenuhnya Anda tidak bisa menarik kesimpulan tentang budaya seluruh perusahaan berdasarkan satu pagi, 4 bulan analisis, jawab Sofia. Pagi ini adalah data terakhir. Keheningan Bayu benar-benar tidak bergerak. Di seberang meja, Rizal menutup tasnya perlahan. Bukan untuk menyembunyikan apapun. Itu adalah isyarat. Seseorang yang baru saja memutuskan sesuatu secara internal dan tidak lagi membutuhkan kertas di tangan untuk yakin. Karena dalam 4 kata, ia telah menarik satu-satunya argumen yang ia miliki. Gagasan bahwa ia bereaksi terhadap momen yang emosional, bahwa ia melebih-lebihkan, tidak benar, ia telah datang dengan pekerjaan yang telah selesai. Pagi itu tidak menciptakan keputusan, melainkan mengkonfirmasi. Sita menatap meja dengan ekspresi seseorang yang sedang menghitung secara real time. Ia telah menghabiskan 3 minggu membangun presentasi itu. Ia telah menyesuaikan setiap angka, setiap slide, setiap transisi. Ia telah mengantisipasi setiap pertanyaan sulit dan menyiapkan jawaban yang tepat. Ia telah melakukan semua yang ia bisa dengan semua kompetensinya dan tidak ada yang dibahas. Karena rapat itu telah berhenti di koridor pada pukul 9 pagi, ia bisa merasakan kontrak itu terlepas. Dan bersamanya, sesuatu yang belum bisa ia namai dengan jelas. Perasaan bahwa dasar yang telah ia bangun selama 5 tahun, mungkin tidak sekuat yang terlihat. Budi di seberang meja, dengan pena, berhenti di atas buku catatannya. Ia tidak menulis apapun sejak Sofia mulai berbicara. Ia mendengarkan dengan perhatian, yang muncul ketika seseorang akhirnya mengatakan dengan lantang, apa yang Anda ketahui, tetapi belum pernah Anda dengar, disebutkan, itu bukan kepuasan, itu adalah sesuatu yang lebih rumit daripada kepuasan. Itu adalah pengakuan bahwa ia telah menghabiskan bertahun-tahun di tempat yang menuntut harga yang ia terima. Tanpa menghitung dengan benar, Sofia menatap Bayu untuk terakhir kalinya sebelum mengakhiri, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kejelasan seseorang yang telah selesai melakukan apa yang ia datang untuk lakukan. Vortex tidak akan melanjutkan investasi, katanya. Kalimat itu sederhana, langsung, tanpa bertele-tele, tanpa pelunakan, tanpa jenis bahasa korporat yang menyamarkan keputusan di balik kata-kata, seperti evaluasi ulang atau penyelarasan strategis. Itu adalah kalimat yang Bayu, wirawan, dalam 20 tahun karirnya, belum pernah dengar dari seseorang yang duduk di seberang meja, menatap matanya. Kemudian, karena ia jujur, bahkan ketika ia tidak perlu, ia menambahkan, ini bukan tentang pagi ini. Pagi ini adalah data terakhir dari pola yang sudah saya identifikasi. Apa yang saya lihat hari ini mengkonfirmasi. Bayu memerah, bukan karena malu. Rasa malu akan datang kemudian, sendirian, di saat ia akan berusaha untuk tidak merasakannya. Itu adalah kemarahan yang tidak tahu kemana harus pergi, karena tidak memiliki target yang valid. Ia tidak bisa mendiskreditkan Sofia. Ia tahu lebih banyak tentang bisnisnya daripada yang ia harapkan. Ia berbicara bahasa yang ia pikir hanya ia yang bicarakan. Ia benar. Dan itulah bagian yang paling tak tertahankan dari segalanya. Anda benar-benar tidak proporsional, katanya, dan suaranya keluar lebih keras dari yang ia maksudkan. Itu hanya lelucon, sesuatu yang internal. Anda tidak bisa membuat keputusan
40 miliar seperti itu. Berdasarkan, saya bisa, kata Sofia, sederhana, tanpa permusuhan, tanpa keraguan sedikit pun, dan saya sudah melakukannya. Ia menutup tasnya, mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas waktu mereka, dengan keramahan yang tepat dari seseorang yang telah mengakhiri masalah. Ketika ia berdiri, satu-satunya suara di ruangan itu adalah kursi yang bergeser di lantai. Dan saat ia berjalan menuju pintu, Budi perlahan menutup jari-jarinya di atas pena. Itu adalah isyarat kecil, hampir tidak ada, tetapi Sita melihatnya, dan kali ini ia tidak perlu menghitung. Artinya, lift tertutup pukul 5.02. Bayu berdiri di pintu masuk ruangan selama 3 detik, setelah Sofia menghilang di koridor 3 detik yang bagi siapapun di dalam ruangan kaca itu terasa jauh lebih lama. Rizal menatap meja Susi memegang buku catatannya. Tanpa melihatnya, Budi tidak bergerak sejak pena berhenti di tangannya. Bayu menarik napas dalam-dalam, kembali ke ujung meja, duduk. Baiklah. Suaranya kembali ke nada biasa, terkontrol, tegas. Tetapi ada sesuatu yang sedikit berbeda di dalamnya, ketegangan yang terlalu kecil untuk disebut gemetar, terlalu besar untuk diabaikan oleh siapapun yang mengenalnya dengan baik. Kita perlu regroup keheningan. Bukan keheningan sebelum rapat. Ketika orang-orang menunggu isyarat untuk setuju, itu adalah jenis keheningan lain, jenis yang memiliki bobotnya sendiri. Rizal lah yang berbicara lebih dulu. Dan itu sendiri sudah merupakan informasi, karena Rizal biasanya tidak berbicara lebih dulu Bayu tentang arus kas kuartal keempat. Pertanyaan yang Budi tanyakan pagi ini, saya juga butuh angka. Itu Bayu menatap Rizal selama sedetik, lebih lama dari yang seharusnya. Kita akan membahasnya di rapat penutupan minggu depan. Saya butuh sebelum itu, kata Rizal sederhana, tanpa agresi, tetapi tanpa mundur, senyum profesor yang Bayu gunakan untuk mengakhiri percakapan yang tidak nyaman muncul secara otomatis, tetapi kali ini, ketika sampai di wajahnya, ia tidak menemukan lingkungan yang tepat untuk berfungsi. Rizal tidak mengalihkan pandangannya. Budi tetap tidak bergerak. Dan Sita, yang selalu bisa diandalkan untuk mengisi keheningan dengan sesuatu yang berguna, sedang melihat ke jendela minggu depan. Bayu mengulangi rapat, berakhir tanpa ada yang menyentuh kopi. Dalam 3 hari berikutnya, penolakan Vortex bergerak di pasar seperti informasi keuangan bergerak, tanpa ada yang perlu menceritakan, karena ketiadaan tanda tangan yang diharapkan sudah cukup menjadi berita bagi siapapun yang tahu. Membaca keheningan. 2 mitra dagang yang memiliki kontrak perpanjangan dalam antrean meminta lebih banyak waktu tanpa memberikan penjelasan. Sebuah distributor di selatan yang sedang bernegosiasi untuk memperluas operasinya berhenti menjawab email. Ia tidak mengatakan tidak, ia hanya berhenti menjawab, yang merupakan bentuk yang lebih sopan. Bayu mengadakan rapat krisis pada hari Jumat. Ia datang dengan rencana kontingensi 12 slide, memproyeksikannya di layar, dan mulai mempresentasikan dengan energi seseorang yang mengubah kekalahan menjadi narasi ketahanan. Ekspansi akan terjadi hanya dengan jalur pembiayaan yang berbeda. Ada dana lain, ada alternatif Nexus Solid, dan ini adalah masalah waktu, bukan fundamental. Ia berada di slide 6 ketika Budi menyela berapa runway, saat ini tanpa investasi. Kata runway, waktu perusahaan dapat beroperasi dengan kas yang tersedia, menggantung di udara dengan bobot yang tidak ada di slide Bayu. Kita punya napas, jawab Bayu, dan menggunakan angka yang benar. Jika Anda hanya menghitung kas segera dan mengabaikan komitmen 90 hari ke depan, termasuk komitmen kuartal ketiga. Budi tanya Rizal. Rizal membuka sebuah folder di atas meja dan mendorongnya ke tengah. Ia tidak mengatakan apa-apa, membiarkan angka-angka berbicara. Bayu melihat ke folder itu, melihat ke Rizal, dan untuk sesaat yang sangat singkat, penampilannya tergelincir. Tidak cukup untuk disebut runtuh. Hanya cukup sehingga siapapun di ruangan itu yang mengenal wajahnya tahu apa yang terjadi di bawah permukaan. Kita bahas ini di penutupan, katanya. Untuk ketiga kalinya. Minggu itu, kali ini tidak ada yang menjawab dan keheningan. Itu lebih keras daripada pertanyaan apapun.
Sita keluar dari rapat sebelum penutupan formal dengan alasan panggilan, mendesak ia pergi ke ruangannya, menutup pintu, dan berdiri sejenak melihat layar komputer. Tanpa membuka apapun, ia telah menghabiskan 5 tahun membangun posisi di perusahaan itu. Ia telah mempelajari setiap aturan lingkungan, setiap tanda dari Bayu, setiap nuansa cara kerja kekuasaan di sana. Ia telah mengorbankan hal-hal yang tidak ingin ia akui, telah ia korbankan dan telah sampai pada keyakinan tulus bahwa ia berada di pihak yang benar, di pihak yang menang, di pihak yang punya metode, di pihak yang tidak merasa karena merasa mengganggu. Sekarang ia duduk di ruangan itu, melihat layar kosong dan merasakan sesuatu yang tidak bisa ia klasifikasikan dengan benar. Itu mirip dengan ketakutan, tetapi tidak persis ketakutan. Itu adalah perasaan seseorang yang menyadari bahwa dasar yang ia pijak dengan begitu percaya diri mungkin tidak akan menahan beban yang datang. Ia membuka email, mulai menyusun pesan untuk kontak di perusahaan lain, berhenti. Di baris kedua, menutup tanpa menyimpan, membuka lagi, memulai lagi. Budi meminta rapat dengan Bayu pada hari Senin berikutnya. Ia datang tepat waktu, duduk di seberang meja, dan berkata dengan objektivitas seseorang yang telah melatih kalimat itu sebelum tidur, "Bayu, saya akan meninggalkan perusahaan." Bayu menatapnya sejenak. "Budi, ini adalah saat terburuk yang mungkin untuk saya tahu." Budi menyela tanpa agresi. "Karena itu, saya memberitahukan sekarang dengan waktu untuk transisi. Tetapi keputusan sudah dibuat." Bayu mencoba tersenyum, mencoba nada kebapakan seseorang yang akan menunjukkan kepada pemuda itu bahwa ia membuat kesalahan, tetapi Budi tidak menunggu bujukan, ia memberitahukan, dan ada perbedaan besar antara keduanya dan keduanya tahu apa itu. "Apakah Anda melakukan ini karena rapat Jumat?" Bayu bertanya. "Saya melakukan ini karena 2 tahun terakhir," jawab Budi. Ia berdiri, mengulurkan tangannya. Bayu menjabat karena inersia, dan ketika Budi keluar dari ruangan itu menutup pintu dengan hati-hati, Bayu sendirian dengan keheningan yang telah ia bangun. Sendiri selama bertahun-tahun, batu demi batu, senyum demi senyum, lelucon demi lelucon, di koridor. Kaca keheningan, sebuah perusahaan yang mulai retak dari dalam, dan yang terburuk belum tiba. Sita Dewi memiliki kemampuan yang sedikit orang sadari, karena ia tidak pernah mengumumkannya. Ia tahu membaca saat sebuah struktur akan runtuh sebelum retakan muncul di permukaan. Ia telah mengembangkan insting ini selama bertahun-tahun di lingkungan di mana kesalahan waktu berarti kehilangan posisi, dan kehilangan posisi adalah satu-satunya hal yang ia takuti. Karena itu, ketika keheningan, setelah rapat krisis berlangsung lebih lama dari yang seharusnya, ketika Rizal mendorong folder itu ke tengah meja, dan Budi mengajukan pertanyaan yang tidak ada yang berani tanyakan, Sita sudah menghitung bukan apa yang harus dilakukan untuk Nexus, melainkan apa yang harus dilakukan untuk Sita. Itu adalah hal yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia berhenti berpura-pura bahwa keduanya adalah hal yang sama. Pada hari Rabu minggu berikutnya, ia menelepon kontak di perusahaan pesaing itu, bukan panggilan yang panjang. Ia tidak butuh banyak waktu untuk menjadi berguna, dan ia tahu itu. Ia memiliki informasi tentang struktur biaya Nexus, tentang kontrak yang berisiko, tentang mitra yang ragu-ragu, jenis informasi yang dikumpulkan seorang direktur komersial. Selama 5 tahun, akses tak terbatas. Ia tidak menelepon, berpikir bahwa ia melakukan sesuatu yang serius. Ia berpikir bahwa ia bersikap strategis, bahwa itulah yang dilakukan ketika kapal mulai tenggelam. Anda tidak tenggelam bersama Anda, berenang ke perahu penyelamat terdekat, dan menegosiasikan jalan dengan apa yang Anda miliki di tangan. Itu persis yang akan dilakukan Bayu. Di posisinya ia yakin akan hal itu. Masalahnya adalah, Bayu juga melakukan hal yang sama, bukan untuk perusahaan pesaing yang sama, melainkan untuk dana yang telah menunjukkan minat beberapa bulan sebelumnya, dan yang sekarang, dengan penolakan Vortex di pasar, sedang mempertimbangkan kembali persyaratannya. Bayu menawarkan versi cerita di mana Vortex menolak karena masalah internal dana.
tidak ada hubungannya dengan Nexus, dan di mana perusahaan lebih solid dari sebelumnya, sebuah versi yang membutuhkan data internal tertentu agar meyakinkan ketika kedua versi itu sampai di pasar. Versi Sita dan versi Bayu, keduanya saling bertentangan pada poin-poin spesifik yang akan diperhatikan oleh analis yang cermat dan analis yang cermat persis yang ada di pasar keuangan. Rapat Dewan Direksi dipanggil pada hari Kamis, bukan oleh Bayu, melainkan oleh Ketua Dewan, seorang pria berusia 62 tahun bernama Pak Anto Feraz, yang telah menjadi mitra pendiri dan yang 3 tahun sebelumnya telah menyerahkan manajemen harian kepada Bayu, dengan syarat implisit bahwa angka-angka akan terus tumbuh. Pak Anto tidak muncul dalam kegiatan sehari-hari perusahaan, ia muncul ketika dibutuhkan. Dan ketika ia muncul seperti itu, memanggil rapat tanpa agenda. Sebelumnya, dengan pemberitahuan 2 hari, semua orang di lantai 12 tahu. Artinya, Bayu tiba 15 menit lebih awal. Seperti biasa, ia menempati ujung meja seperti biasa. Tetapi, susunan kursi berbeda. Pak Anto duduk di tengah salah satu sisi panjang meja, bukan di ujung yang berlawanan. Itu adalah detail protokol yang mengubah seluruh geometri kekuasaan di ruangan itu. Dan Bayu segera menyadarinya. Bayu, Pak Anto memulai tanpa basa-basi. Saya perlu memahami apa yang terjadi. Itu bukan pertanyaan terbuka. Itu adalah jenis kalimat yang sudah mengandung jawaban. Yang diinginkan orang tersebut dan yang memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk mencapainya sendiri sebelum dipimpin. Bayu mempresentasikan versi yang telah ia siapkan. Vortex memiliki masalah internal, pasar sedang dalam penyesuaian, Nexus memiliki alternatif tim selaras dan berkomitmen. Pak Anto mendengarkannya tanpa menyela. Ketika Bayu selesai, ia terdiam selama beberapa detik. Budi mengundurkan diri, katanya. Ya, itu keputusan pribadinya, tidak ada hubungannya dengan Rizal. Menelepon saya kemarin, Pak Anto melanjutkan. Seolah Bayu tidak berbicara. Ia mengirimi saya angka-angka kuartal ketiga, angka-angka yang sebenarnya. Udara di ruangan itu berubah kualitas. Angka-angka ini memiliki konteks, kata Bayu. Dan suaranya keluar satu nada, lebih tinggi dari yang ia rencanakan. Ada. Pak Anto setuju, itu konteks yang perlu saya pahami. Rapat berlangsung 2 jam. Bayu keluar tanpa ujung meja, bukan. Secara simbolis, ia benar-benar keluar terakhir setelah Pak Anto dan anggota dewan lainnya pergi dan berdiri di koridor sejenak, melihat ke ruangan kosong. Kursi-kursi masih di tempatnya, proyektor telah dimatikan. Kopi kali ini telah diminum, tetapi oleh Pak Anto, bukan olehnya Susi, melewati koridor dengan tumpukan dokumen dan mengalihkan pandangannya. Bukan karena permusuhan, melainkan karena ketidaknyamanan. Seseorang yang tidak tahu harus berkata apa dan memilih untuk tidak mengatakan apa-apa, yang merupakan cara untuk mengatakan segalanya. Bayu kembali ke ruangannya, menutup pintu, berdiri di dekat jendela untuk waktu yang tidak ia ukur. Di luar, kota bergerak dengan ritme yang sama. Mobil, pengiriman, orang berjalan di trotoar, semuanya sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di lantai 12. Sita dipanggil ke ruangan Pak Anto minggu berikutnya. Percakapan itu singkat. Pak Anto tidak berteriak, tidak bermain drama, tidak menggunakan teknik tekanan. Apapun yang Sita harapkan dari para eksekutif ketika mereka marah, ia hanya mempresentasikan apa yang ia ketahui, panggilan telepon, informasi yang telah sampai di pasar, kontradiksi antara versi-versi, dan bertanya apakah ia ingin menambahkan sesuatu. Ia menambahkan bahwa ia telah bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Pak Anto tidak menanggapi hal itu. Ia hanya mengatakan bahwa Dewan akan menganalisis situasi dan bahwa ia akan menerima komunikasi formal dalam waktu 48 jam. Komunikasi itu tiba dalam 24 jam. Sita meninggalkan Nexus dalam kesepakatan yang tidak mengizinkannya untuk mengomentari persyaratannya, tanpa bonus, tanpa surat rekomendasi yang dapat digunakan dengan keheningan kontraktual, yang dengan sendirinya merupakan pesan paling jelas yang akan diterima pasar tentang apa yang telah terjadi. Ia pergi ke mobilnya,
meletakkan tangannya di setir, dan berhenti sejenak di tempat parkir gedung yang telah menjadi pusat hidupnya selama 5 tahun. Ia tidak menangis. Ia bukan tipe orang seperti itu, tetapi ada perasaan baru, tidak nyaman, yang tidak ia tahu harus menempatkannya di mana. Perasaan bahwa seluruh metode yang telah ia bangun, efisiensi, ketenangan, naluri bertahan hidup yang diasah selama bertahun-tahun, praktik telah berfungsi dengan sempurna untuk sampai di sana, dan bahwa di sana bukanlah tempat yang ia inginkan. Bayu masih di gedung itu, masih memegang jabatannya, sampai kapan ia tidak tahu. Tetapi dari cara Pak Anto menatapnya di rapat dewan, Sita memiliki perkiraan yang cukup akurat. Dan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak perlu menghitung apapun untuk mengetahui bahwa waktu terus berjalan. Komunikasi resmi keluar pada hari Senin pagi. Bukan email yang dramatis, tidak. Ada rapat umum dengan pidato perpisahan. Itu adalah catatan singkat yang dikirim oleh Dewan kepada seluruh direksi pada pukul 8.42, memberitahukan bahwa Bayu Wirawan meninggalkan jabatan CEO Nexus Group dengan keputusan bersama Dewan Direksi. Dengan efek segera, proses transisi akan dipimpin oleh Pak Anto Feras. Secara interim, Bayu tidak berada di gedung itu ketika catatan itu dikirim, tetapi yang lain, Adalia, berada di belakang meja resepsionis ketika notifikasi tiba di ponsel. Setiap orang di kantor secara bersamaan, ia melihat gerakan itu sebelum memahami apa yang menyebabkannya. Orang-orang bangkit dari kursi, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di koridor, desas-desus khusus ketika informasi besar bergerak melalui lingkungan tertutup. Ia membaca catatan itu, membacanya lagi, dan duduk sejenak, tidak tahu persis apa yang ia rasakan. Itu bukan kegembiraan, bukan kesedihan, itu adalah sesuatu yang mirip dengan kelegaan yang muncul ketika ketegangan yang Anda pikul begitu lama, sehingga menjadi bagian dari tubuh, akhirnya hilang, dan Anda hanya menyadari betapa beratnya itu ketika Anda berhenti merasakannya. Ia berpikir, tanpa tahu persis mengapa, tentang wanita berseragam oranye yang telah menunggu di resepsionis beberapa bulan yang lalu, tentang bagaimana senyumnya berubah ketika ia melihat seragam itu, tentang cara ia melakukannya tanpa berpikir, tanpa niat buruk, karena murni kebiasaan, dan ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman dan sekaligus pelajaran. Di koridor, percakapan pelan, tetapi terus-menerus. Susi sedang menelepon dengan pintu ruangannya sedikit terbuka. Rizal berjalan menuju ruangan Pak Anto dengan folder yang telah ia dorong ke tengah meja beberapa minggu yang lalu. Sekarang, dengan lebih banyak lembaran di dalamnya, para manajer yang telah menghabiskan berbulan-bulan berjalan dengan postur waspada itu, mengkalibrasi setiap langkah. Di dekat pagar tak terlihat, berjalan dengan cara yang sedikit berbeda pagi itu. Itu bukan euforia, itu hanya orang-orang yang bernapas sedikit lebih dalam dari biasanya. Bayu menerima berita itu di apartemen. Ia sedang minum kopi ketika telepon berdering. Bukan catatan resmi, melainkan Pak Anto menelepon secara pribadi 2 menit sebelum pengiriman, karena ia adalah tipe pria yang percaya bahwa hal-hal tertentu perlu dikatakan sebelum ditulis. Percakapan itu singkat. Pak Anto langsung, tanpa kekejaman, tetapi tanpa basa-basi. Dewan telah mengevaluasi. Situasi kepercayaan telah dikompromikan. Transisi perlu bersih dan cepat demi kepentingan perusahaan. Bayu mendengarkan semuanya tanpa menyela. Ketika Pak Anto selesai, ia mengatakan bahwa ia mengerti dan akan bekerja sama dalam transisi. Ia menutup telepon, meletakkan telepon di konter dapur, menatap kopi yang mendingin di cangkir. Untuk sementara, ia pernah kehilangan bisnis yang tidak berhasil, proposal yang gagal, kemitraan yang salah. Tetapi kehilangan selalu menjadi kemunduran, rintangan di jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Selalu ada langkah selanjutnya yang jelas, narasi di mana kekalahan saat ini hanyalah adegan sebelum titik balik. Kali ini, langkah selanjutnya tidak muncul, dan bagian tersulit bukanlah jabatan, melainkan kejelasan yang datang tanpa basa-basi di dapur yang sunyi itu, bahwa cerita yang ia ceritakan tentang dirinya sendiri, pemimpin yang membangun sesuatu dari nol, eksekutif yang memahami orang, profesional yang pantas
mendapatkan setiap ruangan yang ia masuki memiliki celah yang telah ia pilih. Untuk tidak lihat terlalu lama, seorang wanita berseragam oranye telah masuk melalui koridor lantai 12 dan dalam. Waktu kurang dari 6 jam, telah membongkar narasi yang telah ia bangun selama 20 tahun. Bukan karena ia ingin menghancurkannya, melainkan karena ia telah menghancurkan dirinya sendiri di depannya. 3 minggu setelah rapat yang tidak terjadi, Sofia berada di ruang konferensi yang lebih kecil di sebuah perusahaan yang beroperasi di gudang yang direnovasi. Di Bekasi, rute logistik telah didirikan 2 tahun sebelumnya oleh Herman dan Karina, mantan karyawan Nexus, yang telah mengundurkan diri pada bulan yang sama. Karena alasan yang sama, tanpa mengenal satu sama lain dengan baik saat itu. Mereka telah bertemu di acara industri, menemukan bahwa mereka pergi karena alasan yang sama, dan memutuskan untuk membangun bersama apa yang telah mereka coba sarankan di dalam Nexus, dan tidak pernah berhasil menyelesaikan kalimatnya. Perusahaan itu lebih kecil. Kantornya tidak memiliki bunga segar atau kopi spesial dalam teko kaca. Ia memiliki mesin kopi biasa di atas meja dengan noda, bekas pakai, meja yang tidak serasi, dan orang-orang yang berbicara dengan volume normal, tanpa mengkalibrasi setiap kata sebelum mengeluarkannya. Sofia datang tanpa seragam pengiriman kali ini, tetapi telah menghabiskan minggu-minggu sebelumnya dengan cara yang sama, berbicara dengan pengemudi, mengunjungi pusat distribusi, datang tanpa pemberitahuan pada waktu yang bukan. Waktu rapat bukan karena ia meragukan Herman dan Karina, melainkan karena itu adalah metodenya, dan metode itu berhasil. Investasi awal adalah 18 miliar, lebih kecil dari 40 miliar yang diharapkan Nexus, tetapi fundamentalnya solid. Kepemimpinan jujur tentang apa yang tidak ia ketahui. Dan orang-orang di dalam gudang yang direnovasi itu memiliki jenis energi yang tidak muncul dalam survei. Iklim, karena tidak membutuhkan survei, ia muncul dalam cara seseorang menjelaskan pekerjaannya ketika ditanya. Arya, manajer IT, yang menahan lift beberapa bulan yang lalu, adalah salah satu. Karyawan pertama, di fase baru Sofia, tidak ikut campur langsung dalam hal ini. Ia hanya menyebutkan nama. Ketika Herman bertanya, apakah ia mengenal seseorang yang ahli dalam infrastruktur itu sudah cukup. Terkadang, kepemimpinan adalah itu. Mengetahui kapan satu kata di tempat yang tepat berbuat lebih banyak daripada strategi yang rumit. Beberapa minggu kemudian, Bayu berada di resepsi sebuah perusahaan yang lebih kecil, di lantai tanpa pemandangan, menunggu dipanggil untuk percakapan yang ia minta sendiri. Resepsionis itu berkata, "Tunggu sebentar," dan kembali ke layar. Tanpa penjelasan lebih lanjut, ia duduk di kursi tunggu, tas di pangkuannya, tanpa ada yang menyapanya dengan nama. Ia menghabiskan 10 menit menatap pintu yang tertutup. Itu persis jenis ruangan yang tidak pernah ia perlukan untuk menunggu masuk. Malam itu, Sofia keluar dari gudang sekitar pukul 8, pergi ke garasi apartemen, dan berdiri sejenak, melihat motornya Honda Beat ayahnya bersandar di dinding, tangki penuh seperti biasa. Ia memakai helmnya tanpa tergesa-gesa, menyalakan mesin dan pergi. Ia tidak punya tujuan, ia punya arah. Kota melintas di kedua sisi, pom bensin menyala dalam gelap, lampu lalu lintas kosong, dan para kurir. Di persimpangan dengan ransel di punggung, ia melihat mereka dengan sungguh-sungguh, seperti yang selalu ia lihat, seperti yang ayahnya ajarkan. Bahkan sebelum mengajar dengan kata-kata, bahwa orang di sisi lain transaksi apa pun selalu, pertama-tama, adalah manusia. Ia berhenti di pom bensin di tepi jalan raya yang kosong, melepas helmnya, memesan kopi di cangkir plastik yang rasanya tidak enak, dan itu sudah cukup. Ia bersandar di motornya sejenak, melihat ke jalan. Ia tidak memikirkan Bayu, Wirawan. Tidak perlu lagi. Ia memikirkan ayahnya, bukan dengan kerinduan yang melumpuhkan, melainkan dengan kehadiran yang ditinggalkan orang-orang yang membentuk kita ketika mereka pergi. Pak Bambang tidak pernah tahu bahwa putrinya akan sampai sejauh ini. Tetapi ia tahu, dengan ketepatan sederhana dari seseorang yang telah hidup lama, bahwa gadis pendiam yang mengamati segalanya, itu akan sampai di tempat yang penting.
Sofia menghabiskan kopinya, membuang cangkirnya ke tempat sampah, memakai helmnya. Ia ada rapat besok pukul 8. Ia punya perusahaan yang tumbuh, ia punya pekerjaan. Jenis yang baik yang ketika selesai, Anda menginginkan lebih. Ia menyalakan mesin dan pergi. Dan suara motor di aspal yang kosong adalah semua yang perlu dikatakan. Karena pada akhirnya, bukan kontrak yang ia kehilangan, melainkan hak untuk memutuskan siapa yang pantas berada di ruangan itu. Dalam kehidupan nyata, kita tidak kehilangan sekaligus. Kita kehilangan dalam pilihan-pilihan kecil yang tampaknya tidak penting. Dalam cara kita berbicara, dalam cara kita memperlakukan, dalam apa yang kita putuskan untuk diabaikan. Ketika Anda menyadarinya, semuanya sudah berubah dan Anda tidak bisa kembali. Jika ini masuk akal bagi Anda, tinggalkan like dan komentari bagian mana yang paling menyentuh Anda. Saya ingin tahu apa yang Anda dapatkan dari cerita ini.